Oke, selamat siang teman-teman. Ya, dengan saya Erik ya, ini ada Pak Erik, Pak Erik aja ada Pak Wawan, sama Pak. Jadi di siang ini tadi kebetulan Pak Erik ya cerita singkat ada beberapa kali kena stop loss ya. Mungkin Pak Erik ya bisa cerita di Go ya Pak ya? Di Go, iya benar. Oh, oke, di Go. USD. USD nggak apa-apa. Jadi saya sarankan untuk istirahat sejenak. Jadi ini kan masih tahun 2023, masih awal-awal nih, masih Januari nih. Berarti kan ada 11 bulan lagi. Jadi kadang-kala memang kita trade itu ada saatnya bisa losing ya, bisa atau rugi ya. Jadi per bulannya itu bisa aja per harinya rugi, per minggu rugi, atau per bulan rugi. Yang terpenting gimana jaganya akun itu jangan sampai kehabisan atau margin ya, margin call ya. Jadi kan ini anggaplah seminggu ini atau bulan ini paling buruknya berarti lurusin ya kerugian di bulan ini gak ada profitnya. Sudah tanggal 17, sudah pertengahan Januari ya. Jadi kita anggap aja rugi lah ya. Jadi alangkah baiknya istirahat sejenak Pak. Ya, istirahat sejenak. Jangan sampai stop benar-benar stop. Ya boleh untuk latihan analisa boleh. Istilahnya forecast. Tapi jangan langsung masuk ke akun yang asli atau akun real Pak. Supaya apa? Supaya menjaga ini untuk saya mengembangkan ini mindset yang benar-benar yang udah ada, jangan sampai makin parah. Soalnya kalau kita langsung ke ini, kan udah rugi nih bulan ini. Langsung lagi di bulan 2 masuk lagi di akun yang asli, akun BR. Tetapi hasilnya sama, takutnya untuk recovery-nya lama Pak. Jadi jangan fokus dulu ke hasil profit, tetapi fokusnya tetap ke proses Pak. Jadi anggap ini sebagai latihan. Yang rugi udah rugi berapa persen, anggaplah 12% atau 15% lah ya anggap ya. Atau berapa persen itu kan pribadi Pak Erik ya tahu. Jadi itu sebagai anggap uang sekolah, uang untuk belajar Pak. Jadi sambil forecast di bulan 2, kan bulan Januari kan baru berjalan. Market itu masih slow. Jadi market itu biasanya mulai bergerak cepat di pertengahan tahun. Ya awal tahun masih ya biasa, masih pelan. Jadi sambil lambat laun nanti sambil latihan, sambil forecast gitu Pak. Ya, jadi kan kita tahu trading itu kan lebih ke probabilitas. Jadi nggak rugi berarti profit, nggak profit berarti rugi kan gitu aja. Yang terpenting mesti bangun. Nanti di situ nanti Pak Erik bisa membangun sebuah trading plan gimana gimana untuk menghandle kasus seperti ini. Kalau contohnya sih, saya nih kemarin kan pernah bulan 11 atau bulan 12, pernah kan kita stop loss minggu itu ada 2-3 kali. Saya stopnya ya stop 1-2 hari. Recovery-nya nanti ya 2-3 hari kemudian atau besoknya. Ya kadang-kala memang ada saatnya momentum ya. Saya ingat waktu itu ada momentumnya, udah saya analisa yaitu di PRD, tetapi saat itu saya kebetulan pas lagi istirahat, maksudnya istirahat sejenak ya, nggak analisa market apa-apa. Ceknya itu udah tahunya pas saat besoknya saya udah mau mulai trade. Saya kena stop loss di hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis saya off, Jumatnya saya mau trade. Hari Jumat saya cek kembali di pair yang di PLD, lupanya udah naik ataupun udah sesuai setup. Ya udah berarti tinggalin. Memang kadang-kala kita mungkin setiap saat bisa ngikutin momen dari pergerakan market itu. Jadi yang penting itu latihan analisa tetap, caranya gimana untuk kelola mindsetnya tetap makin bagus. Jangan untuk emosian, jangan langsung coba untuk mencoba lagi keberuntungan atau mencoba lagi untuk recovery secepatnya. Jangan kayak gitu Pak, yang bisa saya mungkin kan
tipsnya. Oh iya, siap. Ini Break dulu ya. yang Sebentar. kan kalau Pak R lihat di minggu lalu ya, Gimana Pak? Kurang jelas. 1920 ya. 1920 itu sebenarnya udah zona resistan di daily atau weekly. Jadi makanya semalam saya play itu Pak, saya incar dikit-dikit aja. Saya nggak berani jauh-jauh. Makanya waktu malam jam 10-an saya mau close. Jadi tadi pagi dari Pak Wawan ya, Pak Wawan ada di sini kan, nah masih ada. Pak Wawan kan Spasiat di 1919. Sedangkan saya semalam, saya udah close di jam 10:30, saya udah mau tidur, saya close sebagian, saya BFT. Lupanya tadi saya cek kena BFT. Saya dari Pak Wawan kan dapat tuh di apa ini 1919 di samping ya. Tempat itu kan ada kebetulan turun. Jadi mungkin RF-nya ini mungkin dia ini di double bottom ya, retest ambil buy lagi, lupanya turun ya. Saya karena pas kebetulan di siang ini apa namanya pemadaman, jadi saya nggak bisa lihat di tablet. Jadi nggak apa-apa. Nanti dari Pak Wawan, kalau nggak salah ada tanya ke saya di urutan ada. Ya semoga ini nanti siang cepat apa namanya listriknya datang. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan tipsnya untuk RS. Terlalu kejar. Saya tadi ada bahasa sekilas terlalu kejar apa ya? Terlalu tinggi ininya apa namanya? Oh targetnya ya. Jadi kadang tuh 30-50 pip aja udah cukup. Mungkin targetnya kan rasio 1:2 gitu kan. Nah, setelah apa namanya? Setelah retest itu kan saya open positif itu open buy kemarin kan. Ikut Pak sebelum ikut Pak Erik ya. Udah saya open buy. Kenapa setiap udah naik tuh sebenarnya udah naik berapa pips gitu kan, udah masuk ke profit, cuman ya saya tetap optimis lah ya, mungkin bakal naik lagi 1:2 kena target, tapi ternyata malah jatuh lagi kena SL-nya gitu. SL-nya itu kenanya tuh gini Pak. Setelah kena SL beda berapa pips gitu kan, tipis banget gitu sama SL-nya, ya langsung naik lagi lebih tinggi lagi ya. Tuh kena. Jadi kok agak kesel gimana gitu kan. Iya. Tipis banget itu. Di mana kemarin tuh terakhir itu? Di 1914-an apa 19 berapa gitu. Dikit banget, besok setelah kena langsung tinggi dia. Aduh. Apa saya kurang lebar ngasih SL-nya gitu, tapi kalau dilihat dari SL-nya sih udah agak lebar sih. Kalau dari Fibonacci-nya apa ya? Saya ngambilnya di 78, di bawahnya 78 ini rasio apa? Yang apa sih namanya Pak, yang 50% gitu kan, 68. Saya ngambilnya di 78-nya. Izin Pak, RF narik fibungnya dari time frame berapa ya Pak? Ini saya ngeliatnya kan dari time frame 15. Nah, kadang saya ngeliat juga di time frame besarnya gitu. Kalau misalkan nggak ada rejection, saya pikir aman gitu kan, tapi ternyata malah makin turun. Di time frame besarnya. Di time frame kalau besarnya dari time frame dia besar, lagi analisa sideways. Singkat. Pak. Ya gimana? Kalau analisa singkat kemarin saya ya, di time frame besar itu kita masih ada demand di angka sekitar 1900 sih Pak, kalau yang saya lihat malahannya. Karena ada zona imbalance Pak di sana Pak. Kalau diperhatiin yang di tanggal 13 tuh Pak. Masih ada zona imbalance yang harus di fill sih kalau untuk saya di sana. Makanya kalau dibilang
kita kemarin buy ya kayak yang tadi Pak Erik sampaikan, paling scalping kayak yang semalam saya juga scalping buy sih, makanya target yang saya sampai di atas 50 pips paling cuma 30-40 saya. Karena setup yang ini di higher time frame-nya udah di resistan di daily atau weekly, jadi bukan setup yang bisa di swing atau di intraday jauh. Jadi paling untuk scalpingan dekat-dekat aja. Ya, makanya saya semalam buy, saya pun nggak berani hold jauh. Saya udah close position SNBP, biarin tidur supaya malaman agak turun. Jadi tadi kata Pak RF kan trading plan Bapak saya dapat ya berarti kan minimal resiko 1/2 dengan reward ya. Benar itu. Saya dulunya ya begitu juga. Nah, lalu nggak apa-apa sih. Yang penting udah running profit, Bapak nggak langsung tutup, berarti kan bukan anti ABC lagi, bukan langsung biru, langsung close. Memang udah ada trading plan yang jelas. Mungkin kurangnya itu kadang-kala kan gini Pak, kita kan berarti Pak RF-nya kan masuknya entry-nya berarti sama ya, mirip dengan saya, entry-nya instan, nggak pakai pending order ya. Iya. Bener ya? Pending order, iya langsung. Jadi sebenarnya semua itu ada masing-masingnya, entry mau instan, mau pakai pending order, itu sebenarnya ada plus minusnya. Nah, di sini saya mau bahas lagi. Minusnya kalau kita pakai entry-an instan itu satu aja. Waktunya, timingnya nggak tepat. Waktunya nggak tepat. Antara lebih cepat atau lebih lambat, kan gitu. Nah, kadang-kadang memang biasanya udah gitu, ya bisa diakalin dengan stop loss agak lebar. Tetapi perbandingannya minimal 1/2, kadang-kadang kan TP-nya kita dekat tuh. Ya, paksain SL-nya dikecilin untuk dapatnya 1/2. Nah, bisa lagi kalau udah kejadian gitu, case-nya seperti itu, ya bisa jadi kalau resikonya 1% atau 0,5%, bisa hitungannya lotnya bisa misalnya 0,04 nih. Ada saya bukanya 0,02, 0,03 kayak gitu. Maksimalnya 0,04 kayak gitu, Pak. Jadi bagusan dikurangin resikonya. Lalu kalau udah kena stop loss, biasanya udah males lihat yang sama gitu, Pak. Kadang-kadang memang kesel, ya pasti kesel. Kena stop loss dulu baru TP kan gitu. Iya, nah, itulah sebenarnya seni dari trading ya. Jadi istilahnya bukan setahun itu ada 365 hari. Jadi pasar itu kan ada seminggu ada 5 hari. Bukan dalam 5 hari itu kita trade-nya profit terus, Pak. Udah sejago apapun analisa seorang itu, nggak mungkin 100% dia bisa ikuti momennya pergerakan harga itu yang seperti tadi saya bilang. Jadi itulah seni dari trading. Gimana kalau udah ada rasa kesal, bisa terima rasa kesal tersebut, itulah yang serunya dari trading, Pak. Itu, Pak. Jadi yang penting resikonya yang penting dikecilin, Pak. Kadang-kala kan rasanya kena stop loss nih, udah habis $10 nih. $10 kali sekarang US dollar 15.000, 150.000. Ya lumayan juga ya kan, 150.000 terasa juga kan gitu. Kadang-kadang kan rasa berat, ya udah dikurangin. Kayak kadang-kadang kalau modal itu kekecilan, kalau hitungan trading plan 1% sebenarnya berat. Tapi kalau udah hitungan ribuan dolar modalnya, 1% masih oke-oke ya. Tapi kalau misalnya di bawah $500, biasanya saya anjurkan, ya resikonya nggak bisa ikut 1%. Paling nggak 2-3%. Makanya kembali lagi, kalau misalnya modalnya $300, 3% itu kan berarti setara $9. Siap nggak gitu kan? Siap nggak terima kerugian sebesar $8-9? Kalau siap, ya udah lanjut di market tersebut. Tapi kalau masih ragu-ragu nih, kadang kan kita akan sebagai trader itu kan ada kalanya kita udah analisa, tapi konfirmasinya kurang gitu. Kan ragu-ragu, udah skip aja kayak gitu. Tapi kalau mau coba ya udah resikonya dikurangin, Pak, kayak gitu, Pak. Jadi kan itu kan ini kan tanggal 17, ini kan masih ada berapa hari, 17 sampai 31 kan ada segituan lagi. Itu aja ini aja off trade. Maksudnya off trade itu bukan langsung berhenti total, Pak. Jadi istirahat. Jadi hari Rabu ya. Selasa ini masih Selasa. Selasa.
Selasa, Rabu, Kamis ya Selasa, boleh Pak. istirahat, nanti Senin depan oleh lanjut lagi itu tergantung Pak Arif gitu. Kalau saya sarankan hari ini stop aja, jangan dipaksain, takutnya makin ini susah sih sebenarnya kalau untuk recovery trade itu susah. Jadi takutnya nanti trade berikutnya salah kena stop loss lagi, salah kena stop loss lagi. Jadi kan total kerugiannya semakin banyak Pak. Makin kesini jadi makin takut kena SL loh. Iya benar. Sama Pak. Kok jadi awalnya saya alami setengah tahun yang lalu saya seperti gitu Pak. Awalnya nggak pede-pede aja gitu kan, yaudah hilang $1 berapa dolar itu nggak masalah gitu kan. Makin kesini jadi makin ngeri kena stop loss. Iya. Ini saya izin Pak, saya izin cerita dikit. Ini silakan, Pak. apa satu pelajaran paling baik yang saya pernah dapat dari Pak Erik, ini langsung dari Pak Erik. Pak Erik dulu pernah cerita, sekitar tahun lalu kalau nggak saya Pak Erik pernah bilang, saya waktu bilang gini, Pak, kalau untuk overcome greed gimana, untuk melawan rasa kita, ya naikkannya aja capital trading. Lu kalau dapat 1% kan banyak jadinya. Jadi kita nggak ngejar amount-nya jadi gitu. Nah, jadi yang saya lakukan akhirnya gitu. Saya sekarang lagi makanya kan saya pernah tanya kan, Pak, prop trading gimana Pak? Saya ada plus minus saya oke, saya belajar. Saya lagi ujian sekarang. Nah, apa yang saya pelajari ketika saya nge-handle account 10.000, 20.000, itu terasa sih jadinya kayak, oh cukup nih udah 1%. Tapi menurut saya, kalau menurut orang kan 1% kecil, tapi kan tergantung ukuran account-nya sebenarnya. Kalau account-nya gede, ya 1%-nya gede gitu. Nah, jadi saya merasa, oh cukup gua nih 1% aja. Malah kalau bisa ketika account kita 100.000 berapa, ya maybe lah bisa. Kita nggak ada yang bisa mengkiri. Ketika kita dapat 1% aja, 1 minggu itu udah gede banget buat saya. Benar. Ya. Jadi fokusnya jadi lebih jangan ke amount-nya, tapi ke persentase resikonya. Ya. Karena kalau kita ngejar amount, Pak, nggak akan ada yang cukup, Pak, kalau di kita. Kalau amount. Apalagi kalau kita trading dulu, jujur ya, saya cerita sedikit tuh, saya emisi sekitar $2.000 tuh, Pak. Ya, emisi $2.000, saya gain back dalam 2 minggu, terus saya emisi lagi. Nah, terus waktu di kalah sana, saya nyoba tuh, ada tabungan tiket yang udah saya kumpulin untuk trading, saya masukin sana. Nah, tapi ketika saya trading pakai uang $100 itu, nggak bisa Pak. Itu ada fear-nya, ketakutannya itu yang besar banget, dan kita stop loss. Kita cuma kepikiran pengen untung gede, tapi nggak pengen loss. Masalahnya itu nggak akan bisa terjadi Pak di trading Pak. Kita harus ada loss, harus ada gain gitu. Ya. Nah, jadi beneran yang saya pelajari, permantap trading plan, analisa yang cukup bagus ya. Kalau saran saya Pak, kalau memang gridnya seperti saya nih, seperti saya alami, saya terakhirnya ya hijrahnya ke prop trading Pak, ujian prop trading terus di funding gitu Pak, supaya ya overcome 1% cukup. Ini untuk gue gitu. Ini dari saya sih ya Pak, yang mungkin berbeda di setiap orang. Ya berbagi trading sama pemahaman gitu. Itu benar pelajaran paling oke yang saya dapat di Simply FX kemarin. Oh, lu greedy, udah besarin aja kapital lu gitu. Bagus sih. Ya. Pelan-pelan belajar sih kemarin itu. Nah. Saya sering kan bilangnya close partial, kan banyak teman-teman tanya tuh cara close partial gimana. Tapi di situ kan saya sering bilangnya bukan saya ngajaknya bukan lot lebih dari 0,01. Itu sesuaikan dengan modal masing-masing. Tapi kalau misalnya modalnya cuma $200, $300, stop lossnya 20-30 pip kan berarti setara 0,01 aja lotnya ya. Nah, kalau udah dibuka 0,02, setuju nggak si teman ini bersedia nggak dia pakai resiko 2%? Kalau oke aja, ya udah lanjutkan gitu. Makanya saya seringnya bilangnya itu jangan terlalu maksain ini profit ya, bagusan fokusnya ke alur prosesnya. Itulah disitulah yang melatih kita sebagai trader itu bisa semakin kuat kayak gitu. Iya.
Iya, awalnya dulu tuh mungkin kalau awal dulu target saya masih agak kecilan mungkin Pak ya. Jadi dulu awal-awal nyoba itu kan 1:1. Jadi target dapat $2 apa target kecil lah gitu kan di time frame kecil sih ya Bang. Masih dapat gitu. Dapat $5 udah dulu, mungkin besoknya lagi gitu kan. Target kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, makin saya ngikutin aturan, makin sering loss itu, saya kan makin sering lihat di YouTube apa di mana gitu kan, platform mana aturannya habis ikut retest, coba 1:2 gitu. Nah, pas saya open, benar gitu kan, benar. Cuman nggak sampai target, dia malah berbalik gitu. Jadi si take profitnya, TP-nya nggak kena, si SL-nya yang kena gitu. Iya. Si TP-nya nggak sampai, tinggal dikit lagi juga. Iya benar. Iya, dan SL-nya sampai ya di situ. Tapi ini saya nggak tahu benar atau enggak ya. Mungkin Pak Eri boleh koreksi saya juga. Kalau biasanya saya udah lihat trade, udah running 1:1, saya SL plus sih biasanya. Nggak tahu benar atau salah, tapi kan cara yang itu gak ada yang salah atau benar Pak. Itu sesuai dengan kayak masing-masing Pak. Itu 1:1 plus parsial atau set BP itu oke aja. Saya sendiri 1:1,5 udah ini plus parsial set BOP, tergantung lah jaraknya, tergantung lotnya. Ya. Sama saya kalau udah lihat saya sendiri bukan ini juga, saya full swing pun nggak berani 100% saya full dari awal sampai TP, enggak. Saya selalu pakai close parsial. Juga namanya manusia pasti ada rasa takut ya. Takutnya apa? Pasti kalau udah running profit kan takutnya balik lagi rugi kan gitu. Ya saya amankan. Saya amankan dulu sebagian. Saya udah profit nih $8. Ya udah close aja 0,01, dapatlah nih saya dapat $3-4, ya udah sisanya 0,02 lagi, misalnya saya NPN awal 0,03, ya udah 0,02 biarin aja jalan. Nah kalau nggak salah ini kan ada apa namanya Pak Wawan masih di sini, contohnya Euro Kanada kasusnya seperti ini, kan lagi mondar mandir nih, udah sell nih tapi sempat turun, sempat naik lagi, turun lagi, naik turun di situ-situ aja. Nah, kalau nggak memang itu secara struktur market di TK 154 masih tren kenaikan. Oke, kalau sanksi tutup aja. Tapi karena udah ada batasan resiko, kalau saya pribadi ya udah hold aja. Nah, makanya TP1 saya di Euro Kanada itu saya belum kesampaian. Saya udah set alert di trading view saya, tapi belum deket. Jadi saya belum diapa-apain. Kayak gitu. Jadi tadi Pak Erik kan bilangnya stop loss-nya kadang terlalu dekat, ikutin trading plan-nya 1:2, memang bagus sih itu. Kalau nggak salah tadi saya ada share link YouTube saya, cerita saya, sebelum saya saya awal-awal trade dengan modal yang kecil. Modal kecil saya terlalu paksain resiko 1%. Lalu stop loss saya kecil-kecil, pelit, makin pelit, saya bisa bukanya 0,02. Tetapi lupanya bukan bagus. Lupanya nggak bagusnya seringkali terkena stop loss dulu baru mengarah ke TP. Di situ saya down juga pernah. Itu tahun kapan ya? 2020 atau 2021 kurang lebih. 2020-an itu kalau salah. Di situ baru saya tahu pentingnya pakai modal yang gede juga. Baru pelan-pelan nabung sampai ribuan, barulah. Gitu. Itu dia Pak. Kalau Pak Petri pasti udah paham, hitungan persentase udah ngerti. Jadi kadang itu kalau persentase resiko kecilin, rasa takut makin nggak ada. Kalau resikonya digedein, rasa takutnya makin besar. Makanya bisa ada sifat timbul, udah running profit dikit langsung tutup. Makanya itu hal yang wajar. Pak Patrick di Tanjung Morawa mati lampu nggak? Pemadaman nggak? Oh sini enggak sih Pak, aman ya.
Saya nggak tahu di daerah Tembung Medan ini. sekarang udah jarang deh harusnya. Apa karena ada perbaikan kali Pak? Biasanya. Mungkin tadi pas ada sales kemari katanya dari dari Mandala ya, Mandala sampai Leda Sujono sampai ke Tembung sini semua ini suara genset sih. Nggak tahu. Oh, kali aja ada perbaikan sih Pak. Soalnya kalau di Tanjung Morawa biasanya kalau ada perbaikan mati. Kalau ada perbaikan mati. Tapi jarang sih Pak sekarang, udah jarang. Nggak kayak dulu. Dari tadi Pak coba lapor PLN aja Pak dari PLN Mobile Pak. Iya. Ya ke PLN Mobile coba itu. Nah, kalau PLN Mobile sekarang cepet Pak, tanggapnya cepet terus dikasih tahu kenapa gitu. Ada apa-apa gitu kan. Ini kan dari tadi kita ngobrol, Pak RF kan dari Bekasi, saya dari Medan, Pak Patrick kan Medan Tanjung Perawan. Ini Pak Wawan, kalau boleh tahu dari kota mana Pak? Di Tangerang Pak. Oh, Tangerang dekat. Bekasi ya dekat. Tetanggaan. Tangerang. Kalau aslinya Semarang. Berarti seperti Medan Tanjung Perawan. Iya benar Pak, Bekasi Tangerang sekitar gitu. Iya. Pak Erik tokonya di Tembung sana Pak? Tembung, iya. Jadi kalau mau ke Tanjung Perawan lewat ini lewat Batangkuis. Iya benar dekat. Udah deket. Paling kalau naik mobil nggak macet 15 menit sampai Tanjung Perawan. 20 menit. Kopdaran Pak ya, Medan Pak, Kopdaran. Ya, boleh. Ya, Medan belum jadi Kopdarnya kemarin. Iya. Untuk Pak Erep ada lagi mau yang ditanya-tanyain nanti takutnya kita sambil ngobrol jadi ketinggalan atau apa ya. Sebenarnya banyak Pak, mungkin tapi waktunya agak ini sih kayaknya butuh waktu panjang ya. Gak apa-apa, yang penting itu aja sambil istirahat sejenak sambil dicatat aja dijurnalin. Dibuat jurnal hari ini trade-nya buy, gold, kena loss gitu aja. Di situ yang membangun seorang trader sih sebenarnya. Baik siap. Kalau saran saya sih Pak lebih ke lindungi capital sih kalau saya Pak. Makanya kalau yang saya tadi bilang misalnya trade beneran nih udah 20 tips kan. Nah, 1:1 nih misalnya. Dengan risk ratio saya close parsial, saya set BP karena saya mikirnya lebih baik saya nggak untung daripada saya rugi. Kalau misalkan kayak gitu Pak, berarti itu harus entry 2 kali dong ya, yang lot yang kecil. Kalau misalnya lot kecil 0,01 Pak ya jangan di take parsial di set BP aja Pak. Jadi yang satu di close parsial, yang satu biarin ke target atau di set BEP gitu ya? Iya, SL-nya di entry Pak, jangan di atau di net sedikit. Karena yang saya pelajari, yang saya lewati ya, setahun lebih saya ini itu, ya yang namanya manusia pasti ada tetap rasa takut, ada fear-nya dalam, apalagi uang sendiri gitu. Nah, jadi untuk meminimalisirnya yang saya lakukan untuk hal saya sendiri itu, saya punya prinsip lebih baik saya tidak untung daripada saya rugi. Ya. Ya ketika running, udah running nih, udah oke nih. Saya walaupun mungkin floating ya, mungkin saya katakan waktu saya entry dia floating loss. Nah, ketika dia udah running ke atas, set BP. Jangan kepikiran gitu. Tapi ketika kita entry belum sempat floating profit tapi udah SL ya udah artinya memang salah analisa saya mikir gitu. Tapi kalau udah running mending di set itu Pak. Ya, tapi setiap orang mungkin berbeda-beda ya Pak ya cara. Ya benar. Nah, mungkin Bapak harus cari hal yang menurut Bapak yang paling cocok gitu, cocoknya gimana? Karena psikologi orang kan berbeda-beda ya Pak gitu. Mungkin ekspektasi Bapak seperti ini, ekspektasi saya seperti ini gitu. Jadi nanti ada kalau udah datang listrik, saya tujuin Pak sama Pak RF sama Pak Patrick. Teman kita ada yang di grup kan namanya Pak Saino. Itu trading plan-nya
agak ini ya, bukan 1:2, 1:1 pun masuk, tapi ngerennya bagus. Kebetulan semalam saya mau saya mau buy gold, dia buy GBP JPY kalau nggak salah. Udah profit, Iya. Nanti saya sharekan. Ada di screenshot ke saya. Ya beberapa yang setup-setupnya kadang-kala dia pakainya pendingan order, buy stop, sell stop itu aja. Lumayan sih secara win rate. Tapi itu ya dia cocoknya seperti itu, lanjut aja. Selagi masih dapat untung, masih cocok, ya udah lanjut. Gitu. Iya. Saya lagi memang lihat ke beberapa traders yang dengan capital gede. Memang rata-rata seperti itu, Pak. Mereka nge-riding trend dengan sell stop, buy stop. Ketika buy stopnya udah ngambil 20 pips, cabut langsung. Sell 10 pips, TP-nya 20 gitu. Iya. Pada rata-rata seperti itu, Pak. Dengan lot-lot yang gede ya memang, Pak. Karena capital mereka gede. Iya. Dan juga kalau mereka udah full time trader, biasanya mereka udah jarang, tidak pernah swing trade. Mereka scalpingan intraday aja. Jadi cepat dia masuk, cepat keluar. Itu sih yang saya lihatin. Kalau dari yang itu pipsnya kecil tapi lotnya gede gitu ya? Iya benar Pak. Karena kan yang mereka incer kan persentase gainnya Pak. Seperti yang saya tadi bilang. Ya mungkin mereka mereka punya capital 10.000, 100.000. Nah 1% dari itu kan udah $1.000, udah $100. Jadi yang mungkin kayak kemarin saya lagi ujian prop trading yang kedua gitu. Saya pakai capital yang 10.000, ngejar $100 ya, 1%. Buka satu lot, satu lot Tigo, terus ya ngejar aja 10 pips sudah cukup plus gitu. Ya. Kalau di saya lakukan seperti itu sih. Ya jangan berharap dengan 0,1 lot tapi ngejar 100 pips berat tuh Pak. Kalau di kita benar. Kalau di kita berat sekali tuh. Jadi saya bilang enggak. Jadi saya benar-benar pelajarin ulang kemarin waktu saya edisi 2 kali. Tuh Pak Erik jadi saksi edisi saya tuh kemarin, saya ada sharing untungnya tahun lalu. Iya, dalam 2 minggu 2022 pertengahan kalau nggak salah. Bener tuh. Sharing. Mau tanya Pak. Kalau pair yang agak enak dibacanya tuh yang mana Pak ya? Pair yang agak stabil gitu Pak. Soalnya kalau dilihat XAUUSD ini kok retestnya agak sempit gitu ya, cepet banget naiknya. Retestnya dikit aja gue ya, iya benar. Retestnya dikit nggak nyampe rasio 60 berapa gitu udah naik lagi gitu kan? Iya. Retestnya dikit aja kau. Kalau secara market yang agak rapi itu Australian dollar Pak, AUD USD, sama Euro USD, ya itu dua. Yang kalau saya sih lihat volatility-nya sih Pak, volatility-nya. AUD USD sama Euro USD ya? AUD USD dan juga Euro USD, ya benar. Itu dua pair yang saya dulu belajar trading manual ya. Awal-awal saya analisa dua pair itu, AUD USD, Euro USD. Barulah masuk USD Jepang Yen kayak gitu. Cepet banget. Gimana? Kalau saya 1-2 kali aja masuk. Iya, agak berani. Itu volatility-nya tinggi banget Pak. Iya. Tinggi banget. Sama kayak GBP JPY juga sama Pak. Wah itu paling enak di trade tapi serem Pak trade-nya. Iya. GBP JPY saya sejak bulan 11 sampai bulan 12 saya sampai saat ini gak ada lagi. Agak ini. Ya marketnya lagi itu sih sideways, naik turun cepet. Masalah Pak setnya gede banget tipsnya Pak. Pergerakan tipsnya gede sideways. Kalau seret dalam Pak, kalau seret. Ya bahaya. Ya. Tapi kalau saya sih Pak ya, Pak RF ya, yang dari saya lihat market beberapa chart ya.
Karena watchlist saya juga nggak banyak. Watchlist saya cuma ada 6 pair kalau nggak salah. 5 currency, 1 gold. Nah, yang saya pelajarin selama ini, Pak, kalau memang kita masih nge-swing atau intraday, jangan coba di Go sih kalau saya bilang, Pak. Karena belajar di Go itu mahal banget uang sekolahnya, Pak. Kalau di Go ya, saya bilang. Uang sekolah untuk swingnya mahal banget asli. Karena pergerakannya itu terlalu gede menurut saya untuk saya. Nah, tapi kalau yang saya pelajari untuk swing enaknya itu ya yang tadi seperti Pak Erik bilang, currency pair yang kayak AUD ya exotic pair lah kalau saya bilang mungkin. Ya. Yang nggak ada kepala USD-nya boleh, Pak. Kalau yang kepala USD kan namanya major pair, Pak. Major pair, benar. Kalau major pair pasti pergerakannya itu lumayan tinggi, apalagi dengan news dari USD kan ada CPI, ada NFP, ada FOMC juga. Nah, ketika kita nge-trading kena ke newsnya, wah kacau, Pak. Berasa itu. Berasa banget tuh. Oke. Kalau saya biasanya hold swing itu di pair yang nggak terlalu volatile. Pair yang nggak terlalu volatile. Enak untuk di swing. Nah, kalau pair yang agak volatile memang harus cari yang agak pendek, Pak, waktunya. Itu kalau cross pair atau exotic pair AUD New Zealand itu untuk swing lumayan itu. Tunggu harga atas, tunggu harga bawah aja gitu. Tapi ya pergerakannya kalau dibandingkan gold, kalau Pak Erik ya udah terbiasa trade di gold, ya jangan dilihat di Australia New Zealand. Seperti istilahnya nggak bergerak, Pak, itu kayaknya. Nggak bergerak, ya benar. Nggak bergerak, ya kita udah buy, kita udah sell, tapi nggak jalan-jalan. Kalau udah terasa terbiasa di gold, di cross pair itu kayak nggak ada. Iya. Nggak kelihatan polanya ya. Nggak ada, nggak terasa. Iya. Ya itu kemarin siapa ya pernah sharing kalau nggak salah Pak Rizky, Pak Mu, yang di Korea saya lupa sama Pak. Teman kita yang di Korea, Pak. Rizky ya, Pak ya? Pak Rizky. Nah, Pak Rizky dia itu hobinya trade tuh yang volatility tinggi. Dia Bitcoin, oil, gold ya, dia 3 itu. Dia koin, indeks, Pak, indeks juga kan. Iya. Indeks. Kalau kayak si Pak Rizky udah nggak sanggup volatility kecil tuh, nggak greget. Dia kerja, dia masuk kadang si malam, pakai pendingan order semua, buy limit, sell limit kayak gitu aja. Mau kesentuh, oke, mau nggak kesentuh, oke. Yang penting udah SLV. Nah, itu memang mindsetnya udah paten kali. Jadi ya tinggal udah pulang kerja lihat, belum kejemput, ya udah biarin. Udah kejemput, ya udah biarin kayak gitu aja. Antara SL itu Pak Rizky itu mental sama psikologinya bagus. Udah bagus. Ya sabarnya pakai banget tuh. Dia kemarin masuk yang tahun lalu dia 1/40 RR-nya tuh. Ngeri. Di indeks. Gila saya bilang. Lu gimana ceritanya bisa nahan 1/40 saya bilang. TP loh, Pak. Sampak loh, Pak. 1/40. Gila nih orang. Iya, saya salut sih sama Pak Rizky. Tapi kalau nggak salah dia lebih muda dari saya 2-3 tahun masih. Kalau saya nggak salah. Saya muda banget. 1/40 berarti kayak Pak Erik kemarin yang dijual itu ya, yang dia ngambil di yang ngambil buy book, Pak, yang di 1.600 sekian tuh, Pak, mungkin 1.600 ya. Iya benar. Ya kira-kira seperti itu, Pak, 1/40. Saya kayak wow, gila sih. Karena memang, Pak, lebih kalau dalam trading ini ya, Pak, yang saya pelajari itu bukan masalah skill kita aja ya, tapi lebih gimana kita punya psikologi untuk menghadapi pasar, kan. Karena ya memang harus diakui pasar tidak akan selalu bergantung kepada, maksudnya bersama dengan kita, Pak. Karena ya kita bisa aja salah gitu. Dalam artian walaupun kita salah, tapi kita tetap belajar. Kalau saya belajar gitu. Terima kasih, Bang ya. Kalau kata orang-orang itu, Pak, gini, Pak.
trading is simple but not easy. Iya. Trading itu simple Pak, tapi nggak gampang. Gampang ya. Makanya mungkin channelnya Pak Erik namanya Simply FX karena memang simple. Forex itu simple, trading itu simple, tapi susah Pak. Nggak gampang. Kalau susahnya Pak Erik udah trading berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau dulu sih saya ini di kripto. Cuman kripto saya kena hack, jadi pindah ke forex dulu. Udah nggak main kripto lagi. Iya. Habis berapa dulu ya gara-gara di kripto ya? Di hack sih. Habisnya itu bukan karena down si Bitcoin-nya, karena di hack. Iya, saya dengar ada sih exchange yang kena hack. Tapi udah berapa tahun yang lalu Pak itu? Tahun lalu sih Pak, 2022 pertengahan. Tahun lalu Pak? Yang punya saya sih akun saya yang di hack. Kalau yang akunnya. Iya, akunnya yang kena. Saya pikir exchange yang kena. Kalau saya nggak salah kan beberapa tahun ada tuh sebelum yang ini yang barusan kan si FTX ya kalau saya nggak salah. Iya nggak sih? Ya. Yang punya SIM. Itu yang sering kena itu yang exchange Hotbit itu yang sering. Tapi kalau saya lihat sih masa depan kripto agak abu-abu sih saya bilang sekarang. Abu-abu banget kadang saya lihatnya kalau nggak saya karena sekarang walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini hype-nya itu udah nggak ada gitu walaupun katanya bagus dan lain sebagainya. Itu karena fisiknya agak nampak itu keperluannya tujuannya belum ada yang pasti. Sedangkan ada sebuah negara kan legalkan, ada yang ilegalkan kayak gitu. Karena kalau sekedar yang saya tahu ya, masih bukan sekedar tahu, saya yang saya bandingin. Saya setuju dengan salah satu. Memang mungkin beliau orangnya udah agak tua, Pak Warren Buffett ya. Dia ngomong gini. Ya kalau lu ngasih gue seluruh Bitcoin di dunia ini juga gue nggak mau katanya. Karena gak ada gunanya buat gue. Mending lu kasih gue tanah. Kasih gue tanah, kasih gue rumah gitu. Tanah bisa ditanam, rumah bisa disewa. Bener. Itu sebenarnya benar-benar aset murni kayak gitu. Aset yang nggak menghasilkan istilahnya. Iya memang. Selama orang belum bisa menemukan kegunaannya berapa ya, nggak akan ada nilainya jadinya. Ya. Siap. Iya. Keren itu. Warren Buffett itu kalau nggak salah orang Amerika ya. Iya benar Pak Warren tuh orang Amerika. Kalau si Soros itu Eropa ya, orang Amerika juga ya. Kayaknya Soros Amerika juga Pak benar. Amerika atau Soros itu dua perilaku ini sih yang lumayan terkenal, yang sangat terkenal. Iya, si George Soros kan Pak kan? Iya, George Soros ya. Iya benar, orang Amerika Pak. Saya lihat sejarahnya itu dulu kita di Indonesia kan tahun 98 ya, di 98. Ya udah direncanakan semua udah ada. Rupanya itu sampailah di yang Inggris kejadian dulu. Kejadian tahun berapa udah lama sih. Saya nggak ingat tahun berapa. Pas saya lihat sejarahnya, dia pun tahu juga gitu. Jadi memang benar-benar sebagai seorang fund manager atau hedge fund ya. Iya benar. Dia fund manager Pak dulu. Pasarnya dia udah tahu mau beli mau jual gitu. Ngeri memang pola pikirnya, pemikirannya udah jauh sampai mana-mana. Itu kan julukannya dia kan Pak orang yang the man who break the Bank of England. Orang yang ngerusak Bank Inggris Pak. Bank Inggris, ya benar. Itu ya tahun berapa itu? Pound sterling sama mata uang itu mesti dijaga 1:1 atau apa ya. Jadi dia yang merusak. Dulu Pak dulu.
Dulu itu. Tahun 98 itu. Iya. Baik Pak Erik, makasih ini untuk saran-sarannya. Ya. Ini saya izin pamit duluan, kelihatan ya ada yang mau Saya dikerjain. stop record dulu udah 45. Iya. Iya. Izin